Karl Anthony Towns itu satu hal yang paling signifikan hari ini, termasuk gue juga bahas Josh Hart juga ya. Satu hal yang paling signifikan Karl Anthony Towns hari ini adalah dia cuma nembak 2 kali 3 point, jadi nggak masuk sama sekali. Dia 18 poin bikin dan dia selalu drive ke dalam. Hal yang jarang banget dilakukan oleh seorang Karl Anthony Towns di pertandingan manapun di series ini ya, karena dia sweep semua, dia bisa nembak 3 gitu. Tapi dia sadar diri bahwa di pertandingan ini dengan defender perimeter yang cukup bagus juga dari dari Spurs, dia attack the rim yang dimana itu sesuatu hal yang ya gue di sini gue agak gimana ya, karena gue di sini dukung Knicks kan. Sebenarnya gue Spurs kan kalau karena pengen ngalahin OKC aja gitu. Tapi kan gue di sini lebih ke Knicks ya. Itu hal yang gue as a pendukung Knicks di NBA Finals ini, itu hal yang gue nantikan bahwa udah anjing lu gak usah nembak 3, udah lu gue juga mau aja. Gue juga Iya. walaupun gue gak dukung, gue gak mau lihat dia nembak doang. Gue pengen lihat battle di dalam dan dia nyerang. Dan dia benar-benar nyerang, dan ada berapa kali yang 3 point play yang kayak gitu-gitu. Terus kan dia free throw-nya 4 kali free throw, 4 kali masuk semua kan. Itu yang gue butuhin dari Karl Anthony Towns. Dan yang paling gila tadi kan lu mention juga soal defense kan, dimana kita defense aja dulu. Lu tahu gak siapa rebound paling banyak di Josh Hart 15. Dan stealnya 4. 15 rebound. Lu bayangin 15 rebound. Oke, Josh Hart kadang-kadang 9 rebound di first half. Itu gila, Paul. Dan gue tahu bahwa Josh Hart itu berapa offensive rebound juga tuh, nggak cuma defensive rebound lagi malahan. Dan di krusial penting. Nah, Josh Hart itu memang kalau kita perhatiin berapa kali dia kalau sudah lari ke dalam, harusnya logikanya ya lu shoot aja, lu berani. Tapi dia bawa lagi keluar, gue agak benci dengan itu. Jadi Paul, sebelum kita mulai Paul, gue ada pertanyaan dulu dari lu ya. Ke lu ya. Dari tahun 2020 kan bubble ya, berarti Lakers lah. Kita skip Lakers deh. Harus mulainya di Lakers ya. Iya kan 2020 kan 20-an, 21, 20, 22. Dari tahun 2021 deh sampai 2025 terakhir yang SGA juara. Final mana, game 1 mana yang menurut lu paling melekat di hati lu? Bahasa gua. Game 1 yang paling nyantol. Ini game 1 seneng banget gue nonton game 1 ini gitu. Ingat gak? Cuman sampai tahun lalu? Iya, sampai tahun lalu ya. Dari 2021 sampai 2000. Nih kalau lupa gue bacain list-listnya ya. Kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu ya? Pacers. Oh, Indiana Pacers. Berarti masih, alasannya kenapa? Kenapa lu suka game satunya Indiana Pacers SGA? Karena itu sangat mempertemukan underdog dan favorit. Antara gue sama lo aja udah ada dinamika yang sangat kontras. Kayak lo memegang underdognya, wah gue Indiana, terus kita nobar. Ramai banget lagi yang kita nobar mengumpulkan. Itu mungkin ya, jadi di luar alasan basket. Kalau lo nanya cuma basket doang, gue harus mikir-mikir dulu nih, karena ada beberapa game 1 doang sih gue gak tentu inget semuanya. Tapi iya benar. Gue inget karena kita nobar, tempatnya enak, makanannya enak. Dan itu mengumpulkan berbagai komunitas basket. Ya. Ada teman kita yang jauh-jauh datang dari itu Lampung. Lampung. Tapi kerja di IBL dia udah Ilham. Udah balik udah lama. Udah si Ilham. Musim dia balik. Ya. Terus ada Andovi, ada Iril, ada ya jelas ada fans Reinhardt, ada fansnya OKC. Ya. Tapi juga gue berasa kayak di seri nggak separah Western Conference Finals tahun ini ya. Tapi ada sebagian besar kayak gue. Nah, again kalau yang mendengarkan kita reguler tahu bahwa gue ngejagoin OKC tahun lalu. Ya. Ada sebagian orang kayak kita yang nggak mungkin lah mereka kalah, bahkan nggak mungkin sampai game 7. Ya. Terus ada orang kayak lo, dan mungkin mayoritasnya tetap kita, tapi suara kalian cukup besar, di mana kalian percaya bahwa Indiana ini udah melakukan hal-hal yang mustahil berkali-kali di playoff ini, dan ini akan kejadian sekali lagi, dan hampir kejadian malah. Jadi kalau kita mundur ke game 1 di seri itu, kalau nggak salah dimenangkan OKC ya game pertama. OKC game 1. Game pertama ya. Ya game 2-nya Indiana Pacers. Benar. Dan di seri itu juga ada beberapa blowout. Tapi mungkin di luar basketnya sendiri, it's kayak David and Goliath buat gue. Kayak misalnya lo ngomong tadi ada siapa? Boston Warriors, Dallas Mavericks. Boston Dallas. Gue merasa itu cukup rata gitu, kayak oke, siapa aja bisa menang game 1 atau seri ini. Ya gue gak akan heran kalau satu atau yang lain menang, kalau Luka menang atau enggak Celtics gitu. Atau Golden State pas ketemu Boston, atau
Lakers ketemu Heat gitu ya. Ya. Kita ada favorit nih atau yang kita bakal mikir bakal menang. Tapi tahun lalu sangat jomplang di mata gue ya kayak wah Indiana no chance nih. Oke, kalian udah dengan hoki banget udah bisa lewatin tim-tim yang berat di timur. Lu ketemu raksasa dari barat. Hancur ternyata. Ya cukup ikonik. Tapi gitu enak aja melihat sesuatu yang benar-benar bisa dibilang underdog gitu, kayak lo masuk ke sini underdog banget. Dimana kalau lo maju ke tahun ini, gue nggak ngerasa salah satu dari kedua tim ini yang benar-benar underdog sih. Definisi underdog tuh kayak David and Goliath gitu, lo benar-benar kayak harusnya nggak ada harapan untuk lo menang gitu. Bukan cuman karena tapi kan di odds Las Vegasnya keunggulannya sekian 59% lo. Ya enggak, itu bukan underdog buat gue, itu cuman keunggulan aja. Iya, dan itu dari 2021 nih misalkan gue runutin ya. Kan Giannis sama Devin Booker. Jadi yang dimana kita terlalu Giannis kan itu juara kan. Itu juara jujur. Iya, dan dimana itu terlalu jomplang lah. Maksudnya, final yang paling gue suka. Parah Giannis. Nonton tuh gue game 1. Pokoknya Giannis sama Devin Booker lah dua-duanya, dan itu cukup jomplang ya Devin Booker, walaupun di situ ada Chris Paul, ada Monty Williams kan pelatihnya, tapi itu agak jomplang. Terus kita lanjut lagi di tahun selanjutnya, seru, Golden State Warriors ketemu sama Boston Celtics, yang dimana Golden State juara, Boston ini bisa kita bilang newcomernya lah. Seru lah serinya. Serinya seru. Kita lanjut Denver Nuggets Miami, seru. Denver 4-1 langsung Denver Nuggets, udah nggak ada no chance lah. Terus habis itu lanjut lagi ke Boston Celtics Dallas Maverick, yang menurut gua bakal seru. Ternyata di game satunya Dallas Maverick Boston, habis kan Dallas Maverick nggak bisa ngapa-ngapain. 4-1 ya? Nggak ada pergantian. Iya pokoknya kalau nggak salah 4-1 bener. Karena nggak ada pergantian sama sekali. Mereka ternyata masukin Porzingis yang baru healthy kan, kayak jomplang lah. Luka Doncic tuh bener-bener jomplang. Centernya nggak bagus gitu. Pokoknya jomplang. Terus masuk lagi ke yang Indiana Pacers sama OKC, yang dimana kita tadi lu bahas soal underdog. Kalau balik lagi ke game 1, kan gue nonton game 1 hari ini ya, yang dimana dari nama-nama yang kita sebut tadi aja tuh hampir semuanya home advantage. Yang pertama game 1 menang semua yang home ini kan. Kayak Giannis menang. Giannis tuh home ya kalau nggak salah. Pokoknya yang home ini ternyata kayak Denver Nuggets-nya. Terus habis itu kayak gue lupa kalau Golden State sama Boston tuh kayaknya Golden State menang game 1 deh. Karena gue harapannya Golden State kalah waktu itu. Jadi kan waktu itu gue bikin konten sama Andovi kan. Parah lo. Berarti lo ini jagoin Boston dong. Karena gue cukup Fans benci Lakers. Golden State sebenarnya. Enggak yang harusnya salah, lo harusnya lebih benci Boston. Enggak, itu jujur aja, karena dari NBA Indonesia disuruh pilih salah satu. Terus Andovi kampretnya, gue Golden State, dalam hati gue kampret lu Andovi lu. Karena gue bikin konten ini sama Andovi dari NBA Indonesia. Nanti kalau misalkan ada yang kalah, kita dibikinin kaos, gue lebih ngerti basket dari si A misalkan gitu. Dan itu NBA Indonesia yang bikinin. Ada kaosnya di rumah. Kalah kan gue kalah, karena kan gue Boston kan. Jadi NBA Andovi lebih jago daripada gue soal basket gitu. Nah itu gue ingat banget. Nah gue harapan gue Golden State kalah di game itu, ternyata menang gitu. Jadi rata-rata pada menang. OKC juga menang game 1 gitu. Nah di luar game 1 hari ini yang menang adalah tim away gitu. Gue terakhir nonton seorang superstar ngegendong timnya gitu Paul ya. Maksudnya di sebuah final series gitu, dimana kita udah bahas AGA. Sering mal. Ya sebenarnya sering. LeBron James namanya. Ya, gue tadi mau mention Kawhi Leonard sebenarnya. Makanya lo jangan cuma 2020 ke belakang. Makanya gue 21 ke atas. Makanya kalau gue tarik ke bubble nanti kena gue pasti. LeBron bahkan ketemu Kawhi Leonard kena lagi gue. Enggak, tapi setelah dari era 2021, makanya gue tarik dari 2021 kan biar gampang opini guanya. Dari tahun 2021 gue tuh tim-tim ini punya superstar juga. Mereka superstar kayak Giannis juga ngegendong Milwaukee gitu. Tapi tuh gue baru ini lagi gue ngerasa bahwa misalkan kita kan ngefans sama Kobe Bryant ya Paul. Kita juga ngomongin Michael Jordan, Kobe terus LeBron, terus habis itu Kawhi Leonard juga yang ngegendong Toronto Raptors gitu. Kita tuh setiap kali final series, gue inget banget setiap kali waktu Boston Celtics ketemu Lakers di tahun 2009 sama 2010, itu tuh kita tuh pengen banget lihat Kobe Bryant tuh ngapain sih di series itu gitu. Apa sih yang dia lakukan untuk tim ini supaya tim ini menang gitu. Gue gak peduli Kevin Garnett ngapain, Rajon Rondo ngapain, gue gak peduli Ray Allen mau ngapain, atau siapa Paul Pierce mau ngapain, gue gak peduli. Tapi karena mereka satu unit kan, KG, Paul Pierce, Rajon Rondo sama siapa senternya siapa? Yang O'Neal kecil itu, Shaquille O'Neal kecil. Lil O'Neal gitu kan, Little O'Neal gitu. Gue gak peduli karena mereka satu unit. Gue pengen tahu Kobe tuh mau ngapain.
Ketika LeBron juga masuk final, walaupun di era Miami ada D-Wade di situ, ada Chris Bosh, itu kayak satu unit. Jadi gue nggak bisa ngelihat LeBron tuh mau ngapain sama timnya. Nah, Kawhi Leonard berasa tuh Steph sama Kawhi. Steph pun masih kayak ya gue mau lihat Steph sama Klay Thompson Splash Brother nih ngapain kira-kira. Sosok satu itu Kawhi Leonard sama Kobe terakhir yang gue pengen tahu mereka ngegendong ngapain aja gitu. Oh, ngomong ini semua karena lu mau puji-puji Jalen Brunson. Ayo dong buruan. Lama banget sih gue dari tadi gue nungguin. Okay. JB. Nggak, gue di luar gue. Nggak sampai-sampai soalnya mal tadi. Iya, maaf Bol. Nggak, karena tuh gue tuh pengen tahu kalau JB tuh sekredit aja. Punchline. Karena orang kalau nungguin punchline kelamaan juga jadi kelamaan mal punchline-nya udah tungguin. Maaf ya guys. Sekarang gue cerita dulu nostalgia. Sekarang gue ada sedikit. Karena SGA satu lagi. Sekarang SGA nggak bisa kayak gitu, itu aja udah. Oke. Ya. SGA tidak bisa kayak gitu karena dia tidak dibutuh untuk melakukan itu. Iya. Kenapa SGA, Steph Curry tidak bisa disamakan? Karena mereka memiliki supporting players yang arguably ya, karena New York Knicks team ini benar-benar step up, itu nanti gue bahas. Ya. Tapi mereka tidak dibutuhkan untuk menggendong selalu gitu, kayak emang mereka punya tim yang lebih merata dan mereka style of play-nya emang lebih kayak gitu. Yeah. lebih kayak killernya aja gitu, kayak snipernya gitu atau strikernya gitu. Tapi yang mereka memiliki tim yang sangat kompak, semua memiliki role yang penting. Kawhi Leonard, menurut gue, opini gue tidak menggendong Toronto Raptors di kejuaraan itu. Di tim itu ada Pascal Siakam, ada OG Anunoby di tim lo sekarang, ada Marc Gasol, ada Fred VanVleet, ada Kyle Lowry. Ini bukan tim yang digendong hanya dia doang. Kalau lo ingat Kawhi Leonard tuh bukan yang 30 point scorer, dia 20 tinggi aja udah bagus. Bukan yang menggendong. Gue nggak bisa bandingkan. Kalau ngomong gendong tuh Jokic tuh dia gendong. LeBron tuh menggendong. Kenapa? Karena secara statistik mereka all across the board, bukan hanya points tapi points, rebound, assist. Dan ini 3 hal yang emang statistik yang paling penting karena dampaknya paling besar terhadap skor dan lawan lo. Gue lebih suka membandingkan yang lo bilang Jalen Brunson kepada Kobe. Karena kenapa gue nggak suka bandingkan kayak Giannis, Jokic, mereka semua big man. Gue melihat Jalen Brunson ini undersize. Dia adalah guard. Apa yang dia bisa melakukan itu seharusnya ada keterbatasannya mal. Jadi dalam arti kalau lo bandingkan dia sama LeBron ya nggak apple to apple, karena dari sisi rebound ya jelas bukan tugas dia dan dia nggak akan bisa unggul di situ. Jadi untuk kita kalau ngomong gendong berarti dari sisi cetak poin, dan kalau dari sisi itu dan sisi defense juga ya. Kalau Kobe as a defender sangat penting ya tuh kerjaan dia dan effort dia nggak pernah menurun dari sisi defense. Tapi gitu pun terhadap Jalen Brunson dan Karl Anthony Towns yang nanti gue akan bahas juga. Jadi basically yang kalau lo mau mulai dengan Jalen Brunson, ayo kita mulai dari Jalen Brunson. Ada beberapa hal yang gue notice. Ini not a great game untuk Jalen Brunson. Jadi makanya gue cut dulu sebelum terlalu naikin punchline-nya. It's not a good game. Tanya aja dia. Di after the game dia di interview dia bilang apa? It's not a good game for me. Gue nggak ngeliat dia di eye test gue, dia nggak main bagus. Tapi dia big shot maker mal. Jadi gue bukan menghina dia, gue justru memuji dia. Di saat dia harus make a big shot mal, itu masuk, gue nggak tahu caranya gimana itu bisa masuk. Dan gue nonton 2 kali, gue baru bilang ke lu sebelum kita take, gue nonton 2 kali karena gue ada kerjaan, gue nggak bisa nonton second half, gue nonton sekali nggak terlalu fokus, gue nonton ulang lagi. Dan kesimpulannya adalah dia dari 3 point itu dia nembak pertama loh di finals, first basket of the 2026 finals itu Jalen Brunson. Itu gue nonton karena dari awal kan dia masuk 3 point. Setelah itu 9 kali nggak masuk atau 8 kali gitu. Terus habis itu dia sekali lagi masuk lah pokoknya. 3 pointnya off. Sempat kena kesenggol lutut. Ankle sempat keinjek sama Luke Cornet. Berdarah. Pokoknya ada 2 sebagian yang sekali cukup mengkhawatirkan sih di quarter kedua atau first quarter yang disuruh dia end of first quarter udah menghilang ke locker room. Di situ kita udah berdoa aduh jangan sampai ada bintang yang injured deh karena mereka udah kekurangan
bukan kekurangan sih, tapi cedera patahnya jarinya si favorit lo tuh center backupnya si Mitchell Robinson. Tapi janganlah, kita nggak mau ada seri yang ada yang cedera jadinya ada ternoda. Ternyata dia balik lagi main. Up and down Mal. Ada yang mereka, jadi gini, ada dua hal yang gue notice. Di kuarter pertama Spurs ketinggalan, mereka comeback memangkas defisitnya di menit non-Wemby. Non-Wemby minutes-nya mereka justru mangkas keunggulannya menjadi sekitar 3 poin. Itu juga terjadi di kuarter kedua tanpa Jalen Brunson. Di mana Spurs sudah unggul, justru Spurs sudah rebut keunggulan di akhir kuarter pertama. Mereka belum ada Jalen Brunson, padahal dia udah balik ke bench di awal kuarter kedua, masih katanya sih bakal dipasang knee brace atau apa, ujungnya nggak jadi. Tapi malah Knicks mulai menutup selisihnya tanpa ada Jalen Brunson di 4,5 menit pertama kuarter kedua. Itu dua hal yang gue notice, bahwa dua tim ini walaupun punya bintang yang luar biasa dua-duanya, tapi sangat mampu untuk bisa main baik in non-menit mereka. Itu tidak terjadi di second half. Di second half Jalen Brunson sempat Knicks buntu Mal, kalau nggak salah mereka 0 dari 8 deh percobaan dari field goal kuarter ketiga atau kuarter itu Jalen Brunson 8 poin beruntun, kayak dia jadi up and down banget gue lihat dia di game ini. Tetapi di 2 menit terakhir Spurs masih unggul, sempat 1 poin dari free throw-nya Wembanyama kalau nggak salah. Dia free throw-nya bagus banget. Jadi by the way, Wemby menjadi Shea ya di game pertama. Dia berapa 11 dari 12 atau apa gitu free throw-nya. Field goal-nya sih gak seberapa. Iya, tapi free throw-nya. Ya itu wajar karena di skema defense yang dia hadapi dari New York memaksakan dia banyak di fouling dan dia ke free throw line. Wajar itu. Tapi balik lagi ke Brunson, ada 2 tembakan di akhir itu yang membuat selisih 6 poin. Kalau lo lihat skor akhir itu 10 poin perbedaannya. Tapi game ini udah over pas 6 poin. Pas 6 poin sisanya 29 detik. Di possession itu Spurs tidak cetak poin atau tidak dapat foul. Udah dari situ kita udah lepas dan tambahan 4 poin itu sebenarnya nggak penting. Separasi 6 poin. Buat gue ini bukan double digit win ya. Tapi secara resmi iya. Yang membuat separasi 6 poin itu Jalen Brunson Mal. Dan gue sekarang ngerti kenapa dia sejago itu dan gue mulai sangat apresiasi seorang Jalen Brunson. Lo tau kan tiap orang tuh punya, jadi gini, yang menurut gue closer yang terbaik di seri ini adalah di New York. Jalen Brunson adalah closer. Dalam arti kalau close game atau lo butuh basket di akhir pertandingan nih, waktu udah tinggal dikit dan lo harus menang, lo kasih bola ke dia dan lo nggak usah banyak ikut campur. Mungkin ada screen atau apa, tapi dia yang akan nembak. Di Spurs tidak ada closernya. Gue nggak lihat Wemby sebagai closer. Tapi itu juga pro kontra Mal, bisa terjadi karena lo nggak tahu siapa yang bisa menembak, dan itu bisa jadi Champagnie yang ngambil. Lampu hijau tetap, Wemby tetap jelas bisa ngambil. Dylan Harper. Jadi itu ada pro kontranya ya, Dylan Harper. Tapi kalau New York, lo tahu dia yang akan ngambil. Itu seharusnya membuat tugas dia semakin sulit dong. Gue tahu lo yang bakal ngambil nih. Pasti lo, siapa lagi? Nggak mungkin mungkin Michael Bridges masih. Nggak, come on, you know it's gonna be Jalen Brunson. Kita udah semua udah tahu lah. Kita semua udah tahu pas kita nonton ini bakal jadi Jalen Brunson. Dia itu biasanya go to player atau closer memiliki go to move. Contohnya, Luka bakal lakuin apa? Pas kalau dia di game akhir dia harus butuh cetak poin. Kira-kira dia bakal lakuin apa? Ya, bakal bawa bola dan nge-shoot. Apa move dia? Ya, bakal nge-shoot. Kan? Ya, pasti udah shoot. Step back andalannya dia terus masuk. Gak jalan ngedrive, Steph Curry bisa jadi off the dribble, off the screen, 3 point gitu. Kalau LeBron mungkin drive, nyari falling ke dalam, atau mungkin side step, ya, atau nyari foul ke dalam. Apa yang narik itu? Apa gaya andalannya tuh? Dari samping, dari samping. Iya, gitu dulu kan? Iya. Dari samping gitu kan, terus tembak. Kobe Bryant sama Michael Jordan pun memiliki signature, kita sebutnya sebagai signature move lah. Kenapa? Karena ya mereka terbiasa melakukan itu. Tapi biasanya signature move ini unstoppable saking bagusnya. Dirk Nowitzki one leg fadeaway. Banyak lah, semua orang punya kebanyakan orang memiliki signature move. Even Lamelo loh di akhir pertandingan. 3 point yang 1 kaki itu. Itu juga itu sulit ya kan? Kalau sulit ya. Jalen Brunson apa? Ini signature move-nya? Nggak ada. Itu yang gue sadarin hari ini Mal. Dia ini pemain yang gue nggak punya perbandingan karena
gue nggak bisa nggak bisa mikir pemain lain yang sejago dia, Ya. yang sebagus dia ya, yang akan dikasih kepercayaan. Dan orang ini nggak punya signature move dalam tanda kutip ya, dalam arti Bisa ngapain aja dia. separasi yang dia bisa dapat. Iya. Kadang-kadang dia dapat di elbow, dia turn around jumper. Kadang-kadang dia masih fade away. Kadang-kadang dia turn around kayak mau fade away, dia ambil satu langkah ke dalam, dia malah step through. Iya. Kadang-kadang dia leaner ke samping ke sebelah kanan. Di akhir pertandingan ini gue lihat 2 move yang yang sangat unstoppable. Salah satu itu gue bingung gimana dia bisa nemu celahnya, angle-nya bisa tetap nembak dan itu masuk. Iya. Jadi memiliki pemain kayak dia sebagai closer, tapi lo sebagai, kalau gue bukan coach ya, tapi seandainya gue coach pun, gue yakin gue menugaskan Stefan Kessel gitu. Lo jaga dia, lo hati-hati ya, nanti dia akan ngelakuin Ngedrive. lah, gitu. ngelakuin apa ya? Gue nggak tahu. Iya, nggak tahu. Gue nggak ya. tahu apa yang dia bisa, karena dia drive pun bisa, Shoot bisa. shoot bisa. Jadi gue ini satu pemain yang dan selama gue naik tadi ke studio, gue lagi mikir, gue mau membandingkan Jalen Brunson ke seseorang deh. Gue nggak tahu, gue sempat kepikiran apa Kawhi Leonard mungkin. Soalnya Kawhi Leonard nggak terlalu punya signature move yang gimana-gimana. yang terlalu dia andalkan banget gitu ya. SJ aja punya ya SJ. Iya SJ aja Jatuh. punya. Jatuh. Nembak flop. Anjir. Ya maksudnya ya SJ punya sebuah arsenal of moves lah. Ya mirip Kobe kan kalau orang bilang kan dia. Ya. janganlah. Tapi kan gitu ada cuplikannya. Mirip gerakan-gerakannya. Dia punya banyak gerakan yang menarik. Tapi gue melihat yang beda adalah Shai mencoba untuk menipu lawannya agar bisa loncat. Jadi ujungnya itu dia mau pump fake. Kebanyakan dia pengen pump fake dan itu signature move dia. Sorry tapi kebanyakan gue lebih sering dia melakukan pump fake untuk coba draw the foul. Jadi dia bisa keamankan dari garis free throw. Jalen Brunson tidak mencoba untuk draw the foul. Dia melakukan pump fake itu untuk memasuki finishing move dia gitu. Yang gue lihat ya, gue kan mata awam nih, gue bukan pelatih. Mungkin sebagai yang scouting report lebih bisa menilai, tapi kalau di mata gue, ini orang memiliki sebuah kayak banyak sekali senjata yang lu nggak akan tahu dia akan milih yang mana di kapan saja. Nembak 3 point juga bisa, tapi ya udah itu ya cuman salah satu dari banyak sekali hal yang dia bisa lakukan. Tapi emang ada satu kebiasaan dia, gue juga baru notice di game ini Paul. Jadi dia tuh suka banget, dia tuh kan suka ngedrive ke dalam kan. Yes. Jadi ada satu momen dan ini 2 kali dia ngelakuin dua-duanya sama-sama ketipu. Yang pertama adalah dia tuh, gue lupa waktu itu dijaga Stephen Kessel apa dijaga Devin Vassell, bener ya Desmond Bain kalau episode gue ingat ya, ngantuk sampai pagi-pagi baru habis nobar, malamnya nonton UCL, pagi-pagi siangnya udah nge-podcast, ngantuk itu. Nah jadi entah Vassell apa Stephen Kessel yang jaga, karena kan antara dua itu selalu yang jaga kan, jarang Symphony yang jaga gitu-gitu. Nah ada satu momen di mana Dylan Harper tuh mau double team, jadi Dylan Harper tuh mau nutup juga double team. Jalen Brunson dia ngelakuin gerakan, jadi dia kayak ngelihat ke arah sana Paul. Dan Dylan Harper bener-bener geser Paul. Kalau lu lihat replaynya, dia geser karena dikira Dylan Brunson tuh mau ke sana atau mau passing entah mau gerak ke sana, terus tiba-tiba langsung cut ke dalam gini, tak mata gitu. Jadi dia kayak lihat ke sana, Dylan Harper pikir, oh lu mau ke sana. Yang jaga Vassell misalkan di sini jaga, terus dia ngelihat ke sana, dua-duanya noleh, terus akhirnya Dylan Harper geser ke sana, dia masuk ke dalam Paul. Dan itu selalu works. Selalu, dan dia dapat bola terus di situ, terus entah dia floater, entah dia lari lagi keluar, terus dia nembak 3 point, dan itu selalu works. Gue baru nyadar itu doang satu signature move-nya dia. Jujur Carter Bryant sekolah tadi pagi. Disekolahin tadi pagi. Parah Sekolahin, itu mah. Mitch Johnson manggil lagi Stephen Kessel. sama Dylan Harper, yuk masuk lagi. Terus Wemby gitu lagi kayak 3 kali beruntun kalau nggak salah dia. I'm proud of you. I'm proud. Ya, Wemby gitu kan dia oke sih kan. I'm proud. Kali ini udah gue yang jaga, lo nggak usah. Ya bukan salah dia. Iya, ini kenceng lo banget larinya. Rookie, lo suruh jaga Jalen Brunson one on one. Iya. Ya sulit. Dan again, satu kata atau mungkin 2 kata yang gue bisa gunakan untuk mendeskripsikan Jalen Brunson, dia di mata gue adalah shot maker. Ini definisi gue shot maker, kayak you need a shot, this guy can get you a shot gitu. Dan mungkin kalau yang paling gue sering lihat, yang mungkin gue paling sukai adalah
yang dia step through sih. Dia bisa di post, dia udah gini-gini. Iya. Dia bukannya fade away. Kebanyakan orang kita expect fade away, tapi dia malah ambil satu langkah, dia malah step through. Iya. Untuk pemain yang sekecil itu berani sekali dia melakukan hal gitu di dalam paint area gitu. Dan gak keblok lagi. Iya sama Wemby nggak keblok itu. Maksudnya dia segitu cerdas, cepat, Iya. dan lincah untuk dia bisa melakukan itu. Dan timing dia perfect banget. Gue ini deh, kita mundur sedikit karena lo sih pakai langsung Brunson. Iya nggak apa-apa. Gue soalnya Nggak apa-apa. tadi ada ngomongin soal kuarter 1 kuarter 2 hilang, ada analoginya juga, ada komparasinya juga, sorry. Apa tuh kok? Oh, komparasinya ya? Iya, gitu, Jadi ada satu, kan tadi lu bilang kan ada netizen yang bilang kan gue muji-muji Jalen Brunson kan, terus habis itu dia bilang tapi dia ngomong bahasa Inggris gitu di Spurs quarter 1 quarter 2 dia bilang kayak gitu. Terus habis itu gue cuma balas at least dia arrive on time, gue bilang kayak gitu sih Jalen Brunson, maksudnya lu balas pakai Inggris juga. bab itu dia Paul, kayak Oza stand up bahasa Inggris Oza. Gue bilang right man in the right time gitu-gitu. Nah 13 dari 30 poin di kuarter di kuarter keempat. Nah gue jadi ingat satu momen di mana waktu itu gue lagi nonton. Jadi kan NBA itu kadang-kadang suka ada NBA Classic Games kan, di mana gue akhirnya nonton lagi pertandingan Michael Jordan Game 6-nya 98 berarti ya, 97 98 ya, yang si siapa di fadeaway apa di gocek gitu jatuh, 96. katanya dikira 96. push off, habis itu masuk kan, itu tuh kuarter 3-2 tuh Paul. Ya Michael Jordan still MJ aja, kayak jeleknya parah Paul. Sampai di kuarter 4 2 menit terakhir baru Michael Jordan gacor. Itu di kuarter depan kuarter 4 tuh kayak hilang Michael Jordan ngapain aja ya gitu. Tahu. Nah, dia banyak game jelek kok di iya benar. Di kita nggak pernah ingetin aja. Tapi ya karena itu tadi, karena dia itu di buat kuarter, yang nggak pernah nonton di tahun 90-an cuma melihat dia kayak dewa, nggak pernah mikir Michael Jordan pernah ada bad game gitu. Iya aslinya sebenarnya guys, kalau kalian nonton NBA lihat Classic aja Games, persentasenya, nggak usah nonton, buka aja stats Basketball Reference. ada satu kuarter tuh hilang guys, bener-bener hilang Michael Jordan. Dia tetap nyetak 4 poin, tetap free tapi throw. Tapi at the same time skornya 97 89 iya, gitu. tipis-tipis. Jadi emang poin yang didapatkan pun nilainya bisa dibilang jauh lebih penting dibandingkan. Iya, tapi ketika 2 menit terakhir dibutuhkan Michael Jordan tuh ada, dan itu yang di kita nonton di seluruh dunia sampai detik ini, cuplikan-cuplikan di 2 menit terakhir kuarter 4 Michael Jordan. Yang dimana Jalen Brunson ngelakuin itu. Makanya ketika orang kuarter 1 kuarter 2 mana pertama kakinya berdarah, kan ada yang kakinya berdarah terus ditarik ke locker room itu kan. Di luar itu semua gue bilang kayak ya, yang berdarah gak ada hubungan sama di locker room. Ya itu yang ankle ya? Enggak, yang lutut itu bukan berdarah masalahnya, kesenggol dan kepelitek gitu kayak keputar, itu yang mengerikan. Kalau darah doang mah, ya kayaknya itu nggak ada hubungannya deh. Kayaknya jangan cederanya dia ya. Ya udah, akhirnya gue bilang ya Jalen Brunson ada aja, right on time aja gue bilang. Gue setuju. Ya. Kita nanti akan nonton highlights game 1 ini. Nggak ada yang kasih lihat juga tembakan semua yang nggak masuk dari Brunson. Justru kita akan melihat highlights yang masuk. Dan 30 poin it's not nothing. Kayak nggak mudah juga untuk nggak bilang ya dia main jelek. Ya 30 poin nggak jelek. Kayak apalagi mereka ketinggalan bisa comeback. Tapi kita jangan lupa untuk muji yang lain juga. Oh iya pasti. Kita mundur dulu sedikit. Gue mau ngomong konteksnya pembukaan game 1 ini. Kita semua sangat semangat untuk nonton pertandingan ini, terutama gue, lo, dan dimana kita mungkin di podcast episode sebelumnya di Western Conference Final especially, kalau Knicks kita nggak banyak bahas juga karena sweep mulu, jadi kita banyak ngomong West banyak apa ya unsur negatifnya lah, malah kita ngomongin banyak hal yang kita komplain. Kita dimanjakan game pertama, menang atau kalah siapapun yang menang hasilnya hari ini. Kita dimanjakan game yang kalau kita bilang kayak ada game yang penuh dengan salah-salahan, kayak lu salah-salahin wasit ada wasit, atau ya itu sih dia di Dylan Harper 2 kali turnover sih di ending game makanya mereka kalah, atau Shea sih free throw-nya nggak masuk mulu atau apalah gitu. Tadi nggak ada satu hal pun yang perlu kita salah-salahin. Scott Foster and team official bagus sekali. Coachingnya dari kedua pelatih kepala bagus, Mike Brown sama Mitch Johnson. Pemain bintangnya nggak usah lihat dari efisiensi lah, ini NBA Finals. Lu berbandingkan deh semua NBA Finals, menurun semua efisiensinya. Semua juga ya iyalah game 1 nervous dan
defense juga jauh lebih ketat dan lo nggak dapet tembakan yang semudah itu juga. Kebugaran lo juga paling Dan udah ketemu tim yang beda wilayah juga. Bener, gitu. pokoknya ada banyak hal lah feel out game pertama ini pasti menurun. Tapi di luar itu, ini sangat berbalikan sama apa yang kita sedang banyak bahas dari Western Conference Final atau OKC. Kita dimanjakan dengan dua tim yang disebut di sosial media itu apa? Bola basket ethical, bola basket dengan etis yang baik gitu, ethical basketball. Ethical basketball. Tapi itu ya kayak di luar bercanda ini tuh. Tapi benar kan kita kita melihat tidak ada dirty play, foul keras pun ya foul keras biasa gitu, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Ada trash talk, ada kayak sinis-sinis antara satu sama lain. Foul keras terhadap Anthony Towns berapa kali jatuh? Ya banyak, dia kena foul keras juga. Tapi nothing yang untuk kita bisa nyalahin sesuatu atau seseorang atau semuanya menurut gue mesti dalam rangka yang jadi semua menurut gue justru patut dipuji. Tim yang kalah pun gue bisa puji. Gue bisa puji bahwa sebenarnya San Antonio Spurs untuk 2,5 quarter memenangkan game ini. Cuman mereka tiba-tiba kekejar pelan-pelan, kejarnya juga bukan 25 atau 24 run-nya gitu, 20 versus 4. Enggak, ini pelan-pelan dikejarnya. Dan ini game basket yang kita suka nonton. Kayak kenapa? Karena gak ada 1 menit pun yang kita kayak bisa biarin aja kayak ini lagi jauh nih. Enggak, itu the whole game ini emang ketat dan seru. Ketinggalan paling jauh 14 poin kalau gak salah. Ya, itu Spurs yang leading kan? Spurs yang leading. Itu pun lu juga udah tahu bahwa ini Spurs belum put away the Knicks sih. Knicks masih, ya kan? Kenapa? Karena ada 2 hal yang gue notice. Dan ini lo pasti lihat juga. Pas di time out ada all access. Ada all access-nya Wemby yang di mic. Yang dia bilang dominate kan. Kita harus dominasi. Kita harus mendominasi. Ini karakteristik Wembanyama dan karakteristik defense mereka yang kita melihat lawan OKC itu sangat menyerang dan membuat kewalahan. At the same time, waktu New York ketinggalan dan New York Knicks ketinggalan dan mereka lagi jelek tembakannya, yang ngomong di timeout yang gue dengar dari Mike, Karl Anthony Towns. Lu udah tahu gue be aja sama Jalen Brunson kayak memang dalam arti secara pribadi ya bukan pemain favorit. Ada satu yang gue lebih gak suka lagi sebenarnya, Karl Anthony Towns. Tapi gue setelah lihat game ini gue jadi agak sedikit lebih suka sama dia. Kenapa? Apa yang dia ngomong di timeout Mal? Lu dengar gak waktu dia ngomong we rely on our defense. Let's go. Kita pokoknya main defense aja terus. Kita nggak usah mikirin offense kita. Dan itu ada Mike Brown. Ini huddle biasa sama ada pelatih. Dia bilang, tapi dia ngomong ada Jalen Brunson. Dia bilang kita main defense aja. Yang lain nanti akan datang kok. Gak apa-apa tembakan gak masuk. Yang penting kita main defense. Lu inget gak kita waktu lawan Cleveland ketinggalan berapa? 22 poin kan? Abis itu apa yang terjadi? Lama-lama kita bisa cetak poin. Tapi gimana kita bisa cetak poin itu? Kita mulai dengan defense. Kita mulai main defense, we shut them down, terus lama-lama kita bisa cetak poin juga. Gue ngomong lagi aja gue merinding. Gue dengar itu gue bilang, ini orang keren. Kenapa? Yang gue udah gak suka dari Karl Anthony Towns dulu, bahwa dia membanggakan diri sebagai I'm the best three point shooting big man in the NBA gitu. Dan gue gak suka dia nembak 3 point gitu. Kayak gue ngerti bigs tuh sekarang bisa nembak 3 point. Tapi lu big, lu orang gede, lu harusnya main di dalam karena lu memiliki keunggulan yang orang lain gak punya di lapangan itu. Yang lain mungkin bisa menyamakan tembakan lo. Gak apa-apa itu jadi senjata untuk lo narik defender lo ke perimeter. Tapi seharusnya penyerangan lo di dalam dan lo harus main defense. Itu yang gue lihat dari Karl Anthony Towns Mal. Sempet gue lihat sekali 3 point yang hampir gak nyampe, hampir kena ring. Tapi di luar itu, man, dia menyerang Wemby mulu Mal. Yang lay up tangan kiri nabrak kena foul jatuh, emang rada cengeng sih kayak agak kayak aduh, tapi berdiri lagi fight lagi. Kayak gue melihat effort dan leadership dari seorang Karl Anthony Towns gue tidak expect. Selama ini kan gue pikir trade ini nggak ada yang menang lah antara Julius Randle, makan mungkin menang Minnesota dikit karena mereka dapat Donte DiVincenzo, lo dapat Karl Anthony Towns doang. Tapi sekarang gue mengerti kenapa dia lebih cocok di tim ini dibandingkan Julius Randle. Jadi menurut gue kita melihat New York Knicks sekarang udah menang 12 pertandingan beruntun di playoff karena defense mereka. San Antonio Spurs menghadapi defense yang baik di OKC Thunder,
Tapi ini New York Knicks, gue nggak bilang New York Knicks defense-nya lebih bagus dari OKC ya, secara rating dan lain-lain. Tapi mereka ketemu defender yang jauh lebih wingspan-nya lebih panjang. Perimeter mereka jaganya sangat baik di perimeter. Kenapa? Karena length mereka. Mikal Bridges, OG Anunoby, hitung aja wingspan mereka sepanjang apa. Anthony Towns. Terus kalau Anthony Towns tangannya panjang-panjang semua mal. Iya. Jadi banyak hal yang mungkin San Antonio belum bisa belum siap untuk menghadapi. Tapi nggak apa-apa. Ini kan 7 game series dan New York sangat layak untuk menang. Notes apa lagi ya? Jangan lupa San Antonio Spurs walaupun kalah dan ini menjadi dari 5 kejuaraan mereka sebelumnya. Game 1-nya selalu mereka menang. Ini pertama kali mereka di final kalah game 1. Tapi kalau kita mundur 2 seri sebelumnya, 2 seri sebelumnya mereka juga kalah game 1 lawan Minnesota Timberwolves di kandang. Di kandang. Jadi santai aja. Iya maksud gue bukan situasi yang ideal. Tapi kemenangan udah di depan mata. Nah ini tadi kan gue sambil ngecek kan. Karl Anthony Towns itu satu hal yang paling signifikan hari ini, termasuk gue juga bahas Josh Hart juga ya. Satu hal yang paling signifikan Karl Anthony Towns hari ini adalah dia cuma nembak 2 kali 3 point, jadi nggak masuk sama sekali. Dia 18 poin bikin dan dia selalu drive ke dalam. Hal yang jarang banget dilakukan oleh seorang Karl Anthony Towns di pertandingan manapun di series ini ya, karena dia sweep semua, dia bisa nembak 3 gitu. Tapi dia sadar diri bahwa di pertandingan ini dengan defender perimeter yang cukup bagus juga dari dari Spurs, dia attack the rim yang dimana itu sesuatu hal yang ya gue di sini gue agak gimana ya, karena gue di sini dukung Knicks kan. Sebenarnya gue Spurs kan kalau karena pengen ngalahin OKC aja gitu. Tapi kan gue di sini lebih ke Knicks ya. Itu hal yang gue as a pendukung Knicks di NBA Finals ini, itu hal yang gue nantikan bahwa udah anjing lu gak usah nembak 3, udah lu gue juga aja. Gue juga walaupun gue gak dukung, gue gak mau lihat dia nembak doang. Gue pengen lihat battle di dalam dan dia nyerang. Dan dia benar-benar nyerang dan ada berapa kali yang 3 point play yang kayak gitu-gitu. Terus kan dia free throw-nya 4 kali free throw, 4 kali masuk semua kan. Itu yang gue butuhin dari Karl Anthony Towns. Dan yang paling gila tadi kan lu mention juga soal defense kan, dimana kita defense aja dulu. Lu tahu gak siapa rebound paling banyak di Josh Hart 15. Dan stealnya 4. 15 rebound. Lu bayangin 15 rebound. Oke, Josh Hart kadang-kadang 9 rebound di first half. Itu gila, Paul. Dan gue tahu bahwa Josh Hart itu berapa offensive rebound juga tuh, nggak cuma defensive rebound lagi malahan. Dan di krusial penting. Nah, Josh Hart itu memang kalau kita perhatiin berapa kali dia kalau sudah lari ke dalam harusnya logikanya ya lu shoot aja lu berani. Tapi dia bawa lagi keluar, gue agak benci sih dengan itu. Maksudnya tapi ya itu dia nggak butuh finishing. Salahkan WMB. Karena banyak sekali ada bukan hanya dia, Alvarado masuk nggak jadi U-turn, sampai si Richard Jefferson bilang kan ini U-turn karena putar balik nggak jadi. Josh bener muter balik lagi, udah masuk shoot muter balik lagi. Jujur kalau kita drive lihat ada Wemby juga putar balik, mundur teratur itu namanya. Tapi nggak apa-apa, mundur Jalen Brunson nggak mundur. Karena mereka memiliki skema yang bisa memutarkan bolanya untuk menemukan open man. Gue yakin mereka bukan kayak kaget kayak ada Wemby dong di dalam, enggak. Mereka pasti bilang oke, lo drive, kalau lo ada Wemby lo jangan, dia bakal ngeblok. Dari situ lo ngedrive, opsi lo adalah ya itu apa yang digambar-gambar sama Mike Brown di situ pasti adalah ini opsi lo to kick out, lo pass around, swing bola. Karena Josh Hart di blok sekali, Paul. Awal-awal Paul. Jadi berani banget layup dong hati gue. Layup di blok. Alvarado ada satu reverse layup yang dia buru-buru kenain backboard, jadi kenanya goaltending. Soalnya Wemby ada di situ juga. Wemby ini menurut gue mungkin jangan lihat field goal dia deh. Dia poinnya juga banyak datang dari free throw line, tapi defense dia dan yang nggak muncul di stat sheet tapi merubah banyak sekali keputusan orang untuk nembak atau enggaknya itu nggak bisa dihitung mal. Sering banget kejadiannya, tapi kocak kayak dan bagus ternyata. Lo bisa tetap menang dengan skema itu pun nggak apa-apa, dia merubah opsi A lo, plan A lo, masih ada plan B kan? Iya. Nggak berarti gue nggak jadi nembak terus gue bingung mau ngapain. Pasti lo masih ada 4 rekan setimnya yang bisa menjadi opsi untuk lo oper gitu. Dan 2 detail, kan kita bahas soal small details kan, make difference yang di OKC sama Spurs yang di mana itu dilakukan Spurs. Ada 1-2 hal small detail menurut gue yang ini, apalagi kita fans Lakers, Paul, kita tuh nggak sadar hal itu, sudah kangen sama hal kayak gini. Yang pertama adalah ini yang gue paling sadar adalah Spurs itu kan selalu extra pass.
Yang dimana itu juga dibahas sama Chris Bosh, Jeremy Lin, dibahas sama Draymond Green bahwa mereka tuh selalu extra pass. Bedanya sama Minnesota Timberwolves, mereka nggak extra pass. Julius Randle masuk, terus Anthony Edwards gas terus, pokoknya gas terus aja. Jadi extra passnya kurang. Itu pun Knicks juga extra pass karena ada Wemby kan. Makanya jadi extra pass. Kalau nggak ada Wemby mah attack rim terus. Kalau Spurs kan nggak tak pindah cepat gitu. Enak banget. Tapi satu hal kita sebagai fans Lakers yang kangen adalah apa? Dari awal Paul mereka tuh extra pass dan Jalen Brunson siapapun perimeter mereka, Alvarado, terus habis itu si siapa lagi Michael Bridges, semuanya itu bener-bener nggak mau lewat bola satupun. Maksudnya kayak mereka extra pass. Oke, lu kemana? Rotasi. Lu mau kemana? Geser lagi, kita geser juga. Dan itu mereka rajin banget sampai akhirnya extra pass itu tidak ada satupun chance di mana akhirnya bisa nembak 3 open shot. Itu tuh mereka kayak gue liat Jalen Brunson. Kayak gue latihan dulu kan zaman main basket tuh kayak geser terus. Pokoknya emang menguras tenaga. Itu menguras tenaga gila. Makanya itu hal nanti kita bahas berbeda ya. Karena itu hal yang gue takutin nanti di game 2, game 3, game 4 kalau mereka sudah exhausting semuanya gitu. Tapi mereka tuh bener-bener kayak serat, geser. Bola lagi di Seven Castle, passing lagi serat, sampai ini geser, pindah lagi serat gitu. Dan itu tuh padat rapat gitu. Itu kan kita gak pernah lihat lagi Paul. Ya makanya kan gue bilang minggu lalu New York ini bisa menang at that time 11 beruntun, sekarang 12 beruntun. Menggunakan karakteristik defense di mana tim New York Knicks ini sangat berubah identitasnya. Dan untuk memainkan defense se-intens itu berarti temen lo, bestie lo, Tim Thibodeau, Tom Thibodeau itu beda. Dia main rotasi yang pendek. Habis tuh malah kalau harus main kayak gitu. Dimana Mike Brown melakukan rotasi, dia memiliki pemain sampai ke Jose Alvarado pun dia berani main. Ini di final. McBride, Deuce McBride, Landry Shamet. Banyak kayak pemain yang dia memberikan playing time yang banyak. Soalnya kalau dia mau main skema kayak gitu, ya akan menguras tenaga benar. Jadi dia harus memberikan kepercayaan di mana Jalen Brunson bisa duduk 4-5 menit di bench di awal quarter keempat, nggak main sama sekali sampai menit ke-8. Nggak apa-apa. It's okay, dia trust yang lain. Tom Thibodeau nggak seperti itu yang gue lihat. Jadi gue melihat karakteristik. Makanya gue bilang, oke, boleh lu muji Jalen Brunson. Kemenangan ini emang karena dia dia yang closernya. Tapi dia tidak bisa melakukan ini tanpa Josh Hart, tanpa Alvarado. Jadi kalau mau ngomong dia doang yang menggendong kayak Luka Doncic, enggak sih. Kalau Luka Doncic lebih menggendong sih menurut gue. Ini jadi closer yang the best closer di NBA sekarang. Sama small detail yang kedua itu juga yang jadi mereka tuh setiap kali nyetak poin ya, dan apalagi kalau di quarter di quarter ke-4-3 tuh kan berarti benchnya Knicks misalkan ini ringnya New York Knicks nih, benchnya kan di sini kan, dan itu berapa kali mereka Alvarado terutama tuh excitementnya itu loh. Jadi ketika ngeblok atau enggak ketika ngakuin steal atau apa yang kayak banting-banting handuk dilempar ke atas terus digini-giniin tuh. Itu tuh menurut gue kayak kita tuh butuh tim yang kayak gitu Paul. Kan kita sih juga sebenarnya suka begitu kan. Tangerang Hawks tuh ada ya saya. Bener. Makanya bagus, makanya oke kan. Jadi maksud gue kayak kebersamaan benchnya ketika kan kita udah lama nggak lihat yang atau gue yang jarang nonton ya. Tapi maksudnya ketika ada orang ngeblok timnya mereka atau nge-steal tuh yang mereka berdiri yang gitu-gitu maksud gue yang terus habis itu wah gitu seneng banget gue. Semua rata-rata gitu, cuman lu perhatiin karena lu lagi dukung Knicks aja sih semua. Tadi kan gue udah bilang karena gue cinta Knicks aja kan karena tapi itu energi tambahan buat timnya gitu. Gue nyadar gini itu. Deh, gue nggak pernah nonton final di mana gue seneng tim yang gue prediksi bakal menang, jelas gue bakal seneng. Tapi tadi gue lihat Knicks menang, gue juga seneng. Gue bingung ngejelasin ya, namanya mix emotions kali ya, kayak again gue udah cerita melihat Knicks ini yang dengan pemain, kalau tim Knicks yang gue paling cinta adalah ya Knicks yang Patrick Ewing dan John Starks dan Anthony Mason, Charles Oakley, Alan Houston Charles Smith, bukan yang sebelumnya, edisi sebelumnya. Bukan Alan Charles Smith, Charles Oakley, John Starks, Anthony Mason, Patrick Ewing itu yang lawan Rockets udah nyaris menang, terus layupnya Patrick Ewing di detik akhir kena ring belakang keluar, terus kalah. Itu sedih banget, aneh banget. Gue kayak lo sekarang bahkan lebih lagi kayak dukung banget kayak wah, soalnya at that time karena Michael Jordan, kalau lo jadi tim timur yang bisa masuk ke final, bisa berarti lo udah kayak ujian terbesar lo udah lewat.
Kan nggak main dia di 99 Nggak ada Michael Jordan. Ini yang sebelum 99 mal. Oh yang ini yang dia main baseball. Yang main baseball ya. Ini ketemunya Houston Rockets. Ini nih kesempatan lo menang karena lagi nggak ada Michael Jordan nih. 94 tuh ya. Lah anjing lo. Kalah dong. 94. Sakit hati. 94 ya Paul ya bener ya? 93. 94 soalnya kan Michael Jordan tuh vakum baseball tuh 94 kalau nggak salah. 94 95. Ya, 2 tahun lah. Itu ya, jadi ini buat gue untuk melihat mereka bisa menang game 1 di final bertandang. Di mana cukup banyak fans New York juga di San Antonio. Ini 2 franchise yang sangat bersejarah ya Mal. Ini salah satu franchise yang ada di awal NBA, San Antonio Spurs. Dan namanya pun San Antonio Spurs gitu, nggak berubah. New York Knicks nanti main game ketiga dan 4 di Mekahnya basket gitu, the Mecca basket. Di mana sudah ada Frostbank Arena, Crypto.com, even the fame Boston Garden udah berubah jadi TD Garden. TD Garden ya. Ini masih Madison Square Garden. Staples pun ganti udah kripto. Ya maksudnya semua nama stadium. Staples juga bukan Staples kan, Staples mah merek. Iya sebelumnya apa? Forum. Nah The Forum kan nama benernya gitu. Iya. Sekarang kan stadion udah dibeli dibayar untuk sponsorship. Iya. Di mana tidak ada nama asli lagi lah untuk stadion sendiri. Di mana MSG masih MSG. Ya masih main di. Coba ada yang lain nggak stadion yang punya nama sendiri nggak disponsori? Nggak ada udah. Nggak ada. Setahu gue ya nggak ada ya. Detroit juga kan ganti nama tuh. Semua mal yang even that's why I said even the famous. Auburn Palace kan dulu Palace terus. Auburn Palace benar. Boston Garden deh yang gue bisa bilang oke lah lo legend itu pun jadi TD Garden. Forum udah ganti ke Staples, udah ganti ke Crypto.com. Ya semua lah. Tapi ini masih MSG. Jadi untuk New York bisa masuk ke final lagi. Seandainya menang kejuaraan pun dan gue prediksi gue salah, it's okay. Kenapa? Chance untuk New York menang kejuaraan berkali-kali dibandingkan San Antonio, masa depan menurut gue masa depan San Antonio lebih cerah. Jadi seandainya San Antonio kalah, apalagi tahu Wemby Mr. Dendaman kan kayak gue kalah nih gue harus bisa next year kembali lagi. Mungkin membuat dia malah lebih bahaya lagi. Ya mereka nggak menang tahun ini pun tapi New York kalau bisa juara, gue sangat happy untuk fan base. Salah satu fan base yang paling loyal di olahraga manapun, bukan hanya di basket. Iya kan, maksudnya happy nggak sih lo lihat walaupun gue bukan fansnya New York dari dulu, ada sebuah edisi dari tim ini yang gue sangat dukung at that time, gue dukungin New York Knicks. Tapi gue pengen lihat franchise ini menang kejuaraan. Terakhir juara gue belum lahir. Iya bener. Gue tua 53 tahun yang lalu. Banget, Mal. 53 tahun yang lalu, Pol. Tua. Lu aja 50, dia 53 tahun yang lalu. Iya tuh, makanya 2 tahun sebelum nih kan. Dia juara NBA. Dan ini yang hal juga yang kita sadarin juga bahwa Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns yang dimana dia ditugaskan untuk menjaga Wembanyama. Ada beberapa hal yang Bung Adrian sama Bung siapa tadi satu ya, Bung Econ ya kayaknya ya, gue lupa deh pokoknya Edison sama Adrian kalau biasanya ya Bung Edison ya. Nah dia tuh sadar bahwa berapa kali Wembanyama itu kan ini kan ditarik ke perimeter terus kan, malah kebanyakan nembak 3 nih walaupun dia tetap 26 poin hari ini. Gue lupa ininya berapa field goal percentage-nya tuh, dia 6 dari 21 hari ini, yang dimana dia tuh ada berapa kali berusaha pump fake tapi Mitchell Robinson sama Karl Anthony Towns nggak loncat, Paul. Bener-bener gak loncat. Dia pikir kayak kelihatan banget ekspresinya, dan itu Bung Adrian sama Bung Edison tuh nyadar bahwa wah dia gak kena pump fake gitu. Bener-bener Karl Anthony Towns sama Mitchell Robinson tuh diam aja. Jadi gak ngapa-ngapain. Wembanyama kayak tapi gak ngapa-ngapain, udah diam aja dia. Dan itu nyusahin Wembanyama banget, Paul. Gue sadar banget gitu. Padahal waktu itu ada yang komen kan, gue bilang gini, wah siap-siap aja diacak-acak Mitchell Robinson gitu. Gue bilang gitu kan, dihujat gue. Wembanyama diacak-acak Mitchell Robinson, kata netizen gitu, gue dihujat. Tapi lu lihat sendiri kan, defense seberapa bagusnya Mitchell Robinson. Sampai Wembanyama stres. Ya udah gue keluar deh. 6 dari 21, Paul. Gila itu untuk seorang Wembanyama. Gue gak lihat dia dipersulitnya karena Mitchell Robinson ya. Specifically karena one-on-one defense-nya. Tapi defense-nya, gue akui defense-nya Karl Anthony Towns bagus ya. Tapi secara keseluruhan mereka tidak membiarkan dia nyaman di dalam paint area sama sekali. Ya. Secara keseluruhan, jadi lebih
kolektif sih menurut gue defense New York Knicks ini. Makanya dimuter keluar terus ya. Defense-nya OG Anunoby bagus banget hari ini. Dia Bagus banget. unsung hero juga dia sama Josh Hart sih menurut gue, dua pemain yang ya lu ngelakuin apa, walaupun gue ngeliat di stat sheet muncul banyak ya 3 kali 3 point kalau nggak salah OG, tapi hal yang dia lakukan sangat penting untuk mengganggu shot attempt-nya Wembanyama juga. Iya. He'll play better nanti ke depannya. Tapi again 6 dari 21, tapi dia bisa mengumpulkan double digit point dari garis free throw. 26 ya. Ya, cukup baik sih. Dia udah block beberapa kali sih, 3 kali block atau berapa kali block dia? Hari ini ya. Ya, maksudnya apa yang dia kurang produktif di offensive end, kurang produktif di offensive end, dia make up for it di defensive end karena dia bisa dia two way player kan ya di ya 26 poin. Expected lah game pertama ada penurunan dan gue nggak kecewa kok, gue nggak ngerasa. Just like gue bilang Jalen Brunson didn't have his best game, he didn't play a great game gitu. Sama Wemby didn't play a great game. Tapi ada momen-momennya juga Wemby. Cuman momennya Jalen Brunson lebih tepat aja. Lebih pas Ada tuh yang dia drive slam dunk tangan kiri. Tangan kiri, iya. Kalau dia kayak gitu-gitu gue selalu inget Space Jam dong Amal. Iya, ingat yang Jordan ditahan, tapi tangannya semakin jauh. Kayak gitu. Kayak Wembanyama curang banget ya. Itu lompatnya jauh loh, Paul. Gila jauh banget, tapi tangan kayak kiri gak lagi. lompat nih, kayak gak lompat. Ada yang dia dari Richard Jefferson nunjukin ini di pre-game pas sebelum tip off. Wembanyama memiliki kemampuan untuk bisa main defense dan dia bisa mencoba steal karena dia bisa jaga di perimeter. Dan dia ini dikasih lihat contohnya. Kalau nggak salah lawan siapa? Lawan Minnesota. Dia miss sebuah steal. Jadi dia coba, rata-rata pemain NBA kalau mencoba steal dan kelewat, lu udah ketinggalan. Jadi lo butuh help defense dari weak side atau pemain lain untuk bantu. Ini ada dan di freeze 3 kali. Wemby sekali dia miss the steal. Jadi pemainnya lewat. Lupa siapa pemainnya udah lewat, Randall atau siapa gitu. Dia recover dan menurut Jefferson tidak tepat untuk kita bilang recover. Karena recover itu lo udah kelepasan terus lo harus recover. Dia sebenarnya nggak pernah kelepasan. Jadi dia udah ngelewat, pemainnya lewat. Dia go up for the block kan, kecepatan Mal. Jadi orangnya udah mau melanin juga kan. Jadi dia lewatan ke block, baru naik, dia block pakai tangan yang satunya lagi dong. Di block, double block. Jadi dia ini miss, dia bisa block pakai tangan ini. Itu dia melakukan, hari ini dia melakukan hal yang sama Mal. Ada satu block yang dia kayak nggak dapet, terus dia lakukan block dengan tangan kanan. Jadi ini hal yang dia bukan oh lo hoki lo. Emang dia skillnya bisa melakukan itu, orang lain nggak bisa. Dan dia juga memiliki skill untuk tangan kiri finishing, kanan bisa, one handed. Jadi ada banyak hal-hal yang dia lakukan. Mungkin kita udah dimanjakan kayak Wemby harus melakukan hal-hal kayak gini all the time. Hari ini dia oke, tapi menurut gue Julian Champagnie 5 kali 3 point di first half. Ya itu gila. Tapi sisa second half nggak ada 3 point lagi. Habis. Jadi sebenarnya it's all about timing Mal. Kalau di pertandingan ini Spurs main lebih bagus di first half. Tapi di second half ya New York yang main lebih bagus dan second half lebih penting karena itu di ujung pertandingan. Dan gue tuh Mal ya kan gue ketika Spurs kan gue waktu pas Spurs OKC kan dukung Spurs lah, lu juga kan. Gue tuh selalu takut sama De'Aaron Fox kan, karena De'Aaron Fox tuh kadang-kadang gampang ke steal lah, kadang-kadang pemilihan decision makingnya tuh kurang, menurut gue agak kurang aja. Kadang-kadang ada momen-momen yang beberapa kali nggak masuk. Iya, gue ngerasa gitu tuh, dan itu kejadian banget pas dia main. Gue kan sama kayak Iril, setiap kali ada Dylan Harper gue merasa tenang karena ada Dylan Harper, dan terbukti di kuartal 1 kedua. Enggak, Iril tegang. Ya, lu tenang. Tapi gue tenang karena setiap kali ada Dylan Harper di lapangan gue ngerasa, dan itu pun terjadi ketika gue mendukung Knicks. Anjing nih orang jago banget Dylan Harper. Gue yakin tuh masa depannya cerah anjing. Dylan Harper tuh gila, keren banget. Dan gue setiap kali dia bawa bola terus ngedrive apa muter-muter kayak anjing nih orang bangke. Nah tapi ada satu momen di mana De'Aaron Fox ini gagal terus, turnover terus. Jadi gue kayak itu dia Fox terus aja bawa bola terus aja, ntar juga ke steal beneran, terus bolanya lepas gitu-gitu. Gue kayak seneng gitu. Nah kalau lawan OKC jangan, tapi lawan Knicks nggak apa-apa deh lu begitu. Maaf ya fansnya Spurs. Ya emang sedang dalam masa pembuktian bahwa Dylan Harper apakah dia emang beneran sebagus itu ya? Dan beneran bagus. Emang game after game ya dia membuktikan. 12 poin atau 15? 16 ya. Ya De'Aaron Fox 7.
Iya enggak, maksudnya ini Iya. benar-benar 12 tuh kayaknya di first half doang deh, dia Iya, udah iya. 12 poin. Iya. Pemain pertama double digit kayaknya dia deh. Dylan Harper. Iya dari Iya. Spurs. Karena halftime kan, sebelum halftime kan. Iya. Jadi ini ajang pembuktian. Iya. Mungkin tahun depan tergantung apa yang terjadi di finals ini. Iya. Bisa jadi dia yang sebagai starter. Bahaya. Dan ini Iyalah. emaknya gua akui jujur cantik emaknya. Gue pikir kayak Ron Harper. Gue respect Ron Harper 5 respect gua. Tapi jujur mamanya cantik banget sih. Cantik banget kayak adenya, tau gak lu? Kayak kan dia pelukan tuh pas dapat piala kan, Dylan Harper dipeluk mamanya kayak adenya, sumpah. Saking cakep, memang mukanya Asia banget sih, mamanya kan Filipin kan. Binor. Iya. Gua no comment. Iya, Kalau tapi Ginny Bass ayo kita bahas. iya, Ginny Bass idola kita masih bersama, single, masih single. Tapi kayaknya istrinya Ron Harper ya. Tapi kan kalau kita ngomongin Spurs ya, sebelum habis ini kita ngomongin kira-kira Spurs ngapain di game kedua ya, dimana pas ini tayang berarti besoknya kejadian. Ada nobar teman-teman, jangan lupa. Tadinya mau ngajak Paul juga sama Andovi. Besok pagi ya? Iya, besok pagi ya. Tapi Paul sama Andovi siaran bareng lu ya ternyata ya. Jadi Gua sama Andovi ya? Andovi bilang kan gue ajak. Andovi kalau mau datang nobar datang aja. Gue siaran Gua gak tahu partner gue siapa. Andovi siap-siap aja Paul berarti. Tanya dulu lu bias gak? Oh dia mau Knicks menang. Oke. Jadi dia pasti fair dong bias. berarti. Ya dia mau bias ke Knicks tuh. Nah jadi tadi ngomong apa ya, Spurs. Dari kubu Spurs paling kekurangannya kalau gue sadar kenapa hari ini kalah. Ya Symphony kurang konsisten, tidak seperti game-game sebelumnya ketika lawan OKC. Dan yang gue paling signifikan sadar, kalau Dylan Harper still Dylan Harper, De'Aaron Fox tetap seperti De'Aaron Fox gitu. Cuma yang gue paling sadar Devin Vassell, yang dimana sebenarnya di beberapa pertandingan lawan OKC dia cukup krusial Paul. Hari ini dia cuma 9 poin doang gitu. Banyak shotnya dia berapa field goal ya kalau nggak salah. Tapi dia memang salah satu pemain yang cukup ngilang Paul. Hari ini tuh 4/11. Jadi field goalnya cuma 36%. Lawan OKC juga. Ya ada beberapa. Tapi dia krusial sih, gue nyadar dia Vassell 3 point. Semua pemain krusial di kedua tim ini. Ya. Wembanyama jelas paling penting untuk San Antonio, Jalen Brunson paling penting untuk New York. Ya. Tapi pemain starter lain mereka semua penting mal. Lapisan mereka juga penting. Keldon Johnson juga cuma 3 kan Keldon. Makanya kalau ada 1 atau 2 yang ada penurunan sangat terasa. Ya. Dan bisa disalahkan kayak jelek ya ternyata Keldon Johnson 6 Man of the Year. Ya segitu bagus match up antara dua tim ini di mana semuanya harus main cukup bagus, di mana ada satu yang enggak ya that can be the difference di hasil akhirnya gitu. Jadi ini merupakan double digit win bertandang ke-7 untuk New York di playoff run ini. Dan itu terbanyak dalam sejarah NBA. Tapi again gue balik lagi bilang double digit win ini barely double digit win mal. Ngerti kan? Jadi tim-tim lain mereka bantai. Oke. Double digit winnya legit lah kayak. Ini double digit win sebenarnya di 6 poin sih udah dilepas sama Spurs. Jadinya double digit. Tapi ini gue nggak anggap double digitnya emang pas-pasan aja sih. Diresmikan double digit. Tapi sebenarnya sampai ke 90 detik terakhir, sampai ke 30 detik terakhir, 26 detik terakhir ini masih 6 point game. Jadi seandainya 3 point San Antonio Spurs masuk, we still have a game sih di sini. Tapi besok menang gak nih Paul? Spursnya Paul berarti Paul. Kalau menang berarti gue merasa menang karena tidak ada pembuktian lagi bahwa San Antonio Spurs memiliki mental yang kuat untuk bounce back. Ketinggalan 0-1 di kandang sendiri pun mereka bounce back. Udah pernah membuktikan itu juga. Gue merasa juga tidak ada kesalahan drastis atau sesuatu yang nanti jadi dipertanyakan apakah dia bisa melepaskan ini ya. Misalnya contohnya kayak Cavaliers yang 22 poin keunggulan di game 1 terus kena comeback. Itu udah kena mental kan. Kita semua udah sepakat kan. Hal-hal kayak gitu atau apalah Chet Holmgren mainnya cuma 2 kali nembak dari satu dari 2 percobaan. Hal kayak gitu itu gua nggak lihat terjadi di Spurs. Mereka dengan mudah akan melepaskan game 1 dan akan ada adjustment yang mereka akan lakukan offensively, defensively, who knows, tapi apa yang mereka akan keluar di game kedua karena mereka tahu seberapa penting tidak ketinggalan 0-2 kembali ke Madison Square Garden di mana fanbase-nya New York sangat kuat juga. Gila itu. Satu catatan lagi, sejago-jagonya New York Knicks sangat sulit untuk mempertahankan winning streak kalau udah sampai ke 12.
di playoff ya, di playoff run. Lakers juga akhirnya kalah di ke-13 kan. Bener gak sih? Ya kan mereka udah 4-4-4 kan. Iya. Menang first round, second round, third round, sweep semua kan. Iya. Terus mereka kalah di game pertama. Ya New York sekarang udah 12 kali menang beruntun nih. Iya 12. Maksud gue bukan karena angka 13, tapi all winning streaks ada putusnya. Iya. Ada putusnya, dan ini kesempatan yang semakin panjang itu semakin resiko untuk itu diputuskan meningkat sih buat gue. Iya. Iyalah, semakin winning streak diperpanjang ya semakin kayak wah ini bigger risk untuk mereka bisa kalah di next game-nya. Menurut gue itu akan terjadi di next game, karena kalau ada satu tim yang layak tahun ini untuk bisa mematahkan winning streak-nya New York Knicks, itu adalah San Antonio Spurs. Dan itu sebaiknya terjadi di San Antonio, karena tugasnya akan jauh lebih berat kalau itu di New York. Ya walaupun kalau Knicks mungkin di game besok ya teman-teman ya. Gue ngerasa Knicks ini juga ternyata satu unit yang lengkap gitu ya. Di saat Michael Bridges dibutuhkan dia bisa nyetak poin. OG Anunoby terutama shout out. OG Anunoby wah legend sih, respect banget sih gue kayak dia Knicks. Wah, cincin dia masih dari Toronto, belum dapat yang dari New York, belum. Tapi gue selalu dia tuh di saat dibutuhkan dia tuh selalu step up. Gue seneng banget sama OG Anunoby. Dia sesolid itu gitu. Jadi gue nggak takut kalau Jalen Brunson dimatiin. Cuma memang untuk lawan Spurs yang dimana kita tahu bahwa Knicks ini bertumpu kepada seorang Jalen Brunson gitu ya. Itu tuh sangat mudah banget buat San Antonio Spurs yang dengan paket lengkap dan defense bagus itu menghentikan Jalen Brunson di game kedua itu gampang banget gitu. Pasti mereka udah ketemu lah, udah nge-crack coachnya. Oh gini jaga ini orang di luar. Kita bahas Jalen Brunson kan gerakannya banyak, nggak punya signature move, mungkin itu yang bisa bikin perbedaan. Tapi gue yakin untuk sekelas Spurs gampang banget sih matiin dia dengan perimeter yang bagus kayak Vassell, Sam Fanny, terus habis itu Stephen Castle, terus habis itu si siapa, even De'Aaron Fox. Gue yakin mereka bisa jaga Jalen Brunson dengan baik gitu. Gue takut. Nah kuncinya adalah kalau mau menang di game kedua mungkin di OG Anunoby-nya atau hal-hal kayak Michael Bridges atau Karl Anthony Towns-nya lagi yang ngelakuin perbedaan. Kalau Jalen Brunson gue bisa dimatiin lah. Dan yang gue juga gue sadar beda signifikannya Paul ketika nonton Spurs sama Knicks ini. Kalau lawan OKC itu kan kita tuh kayak capek gitu ya, kayak anjir ini mau nyari foul gimana lagi gitu. Kan ini kita terhibur banget, emang bener-bener tanding ya. Jadi gue ngerasa di game kedua ini bakal akan jadi perang defense gila-gilaan. Karena nyadar bahwa ternyata defense sekrusial itu dari Karl Anthony Towns. Even Spurs juga nyadar mereka juga tim defense gitu yang cukup baik. Jadi ini akan perang defense. Bahkan tadi di quarter 3 aja habisnya di 79-79 kan. Dimana itu kan sebenarnya biasa quarter 3 umumnya berapa sih Paul? Habisnya di quarter 3 80 something kan? Ya biasa ke atas ke 80 hampir 90 ya, lah. Tapi ini NBA Finals sih. Ya makanya Scores menurun lah. Jadi kan makanya lebih defense lah gitu. Gua game kedua kayaknya Spurs juga sih yang menang sih. Gue yakin. Gue sedikit berbeda perspektifnya. Ya. Menurut gue justru Brunson tidak akan bisa diredam, tapi Spurs tidak apa-apa dengan itu. Mereka tidak bisa membiarkan yang lain-lain. Anunoby-nya. Justru itu kayak itu menurut gue ya, pandangan gue. Yeah. Lo kalau fokus lo ada apakah untuk shutdown Jalen Brunson, nggak semudah itu. Baru gue bilang kayak dia kalau lagi unstoppable hari ini dia tidak terlalu unstoppable untuk satu pertandingan, tapi dia dapat momen-momen yang sangat penting lah untuk dia melakukan run 8-0 tiba-tiba dia doang ending akhir pertandingan. Untuk Spurs memiliki kayak mindset kita akan menghentikan Jalen Brunson, mungkin itu sulit, bukan approach yang mudah untuk bisa dieksekusi. Justru sebaiknya mereka harus expect bahwa Jalen Brunson ini bisa mencetak 30 poin. Tapi gimana kita bisa membatasi pemain-pemain lainnya agar mereka tidak terlalu banyak. Matiin OG Anunoby, matiin Michael Bridges. Ya kayak Wemby. Ya kalau Wemby 26 poin nggak apa-apa sih, 30 poin pun nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada Champagny atau yang lain atau Keldon Johnson tiba-tiba 20 poin dari bench 18 poin. Atau Devin Vassell 5 kali 3 point. Itu yang akan itu yang bikin lo kalah biasanya kalau lawan Spurs. Kenapa nggak kena pump fake?
Lu mau ngapain? Lu mau blok dia juga? Bisa. Ya udah nggak perlu lo loncat kan. Kenapa? Ya maksudnya lo kalau ada Wemby depan lo pumpback juga gue nggak akan loncat sih. Ngapain? Gue nggak akan nyampe juga. Iya. Justru gue menjaga lo, gue nggak mau lo drive sih. Hal-hal kayak gitu ya, gue yakin udah di game plan dari awal sih. Iya. It's okay kalau Wemby mau nembak, biarin aja. It's okay karena itu we live with that. Kita sering dengar di bahasa Inggrisnya adalah we live with it kalau Wemby mau nembak. Silakan. Kalau dia mau nembak, kalau dia 7 kali masuk 3 point, oke deh. Boleh. Itu berarti terbukti bahwa lo ngalahin kita hari itu. Iya, tapi kalau Stephen Castle nyetak poin, ntar dulu. Kalau Devin Vassell, tar dulu lu sampai nih. Lebih mudah juga untuk menjaga mereka di perimeter daripada Wembanyama yang kalau dia udah ngangkat. Lo lihat nggak sih ada di IG-nya NBA shot release para pemain gitu. Aneh juga ada Grady Dick tapi bolanya cuma di sini. Tapi membandingkan shot release para pemain termasuk Dirk Nowitzki gitu. Iya. Terus ada yang Wemby hancur tinggi banget. Jadi ya. orang bisa coba lihat lo bisa loncat atau blok nih yang tertinggi sih panjang banget. Gak mungkin itu alien dia itu. Pumpback juga lo bodo amat. Jadi mending diam aja ya. Kaki lu tahan aja lah udah. Jadi teman-teman jangan lupa besok nobar ya. Kita mau take lagi langsung habis game 2 apa? Atau nanti aja? Game 2 itu hari apa? Hari Sabtu. Berarti kan lu siaran tuh. Kan minggu lalu kita lanjut siaran. Tapi ada perayaan ulang tahun anak gue yang ketiga. Gue pengen sih nge-take abis game 3 itu kita lihat ya. Game 2 dong. Iya game 2 kan nanti besok hari Sabtu. Yang dimana nobar di Top Golf Fatmawati teman-teman ya. Maksud gue yang game 2 ini kita mau take langsung. Iya kayak minggu lalu kan kita selesai game tapi langsung. Gue itu tentatif ya. Iya gak apa-apa. Berarti kalau misalkan nanti mau, kan kita game 3 itu hari, sebentar gue cek jadwal dulu ya. Senin, Selasa. Hari Selasa ya kalau mau take hari Minggu berarti Paul. Bisa gak lu? IBL masih ada ya? IBL lu masih siaran IBL? Ada berarti hari Minggu lu siaran IBL. Coba lu cek dulu. Supaya nanti kalau mau ya Senin, kalau misalkan gak bisa ya berarti setelah game 3 aja. Maksudnya habis game 3. Jujur Sabtu itu IBL. Oh, berarti Minggu lu bisa. Berarti kalau Minggu kita tapi enggak. Ya, Minggu nggak bisa juga. Minggu gue ada event. Oh iya berarti hari Selasa aja. Selasa begitu kelar konsernya malamnya. FC. Wah, udah lewat Senayan, kan. Ini Senayan. Enggak di Senayan adalah K-pop gitu gue lupa. Oh iya, FC, EXO. Oh iya EXO ya itu hari. Nah, gue ada event di dekat Senayan juga. Ngeri juga tuh, rame banget. Lagi rame Raisa, JKT, apa lagi tuh, bulu tangkis. Jadi gini, Sabtu pagi siaran. Iya. Malam gue ada IBL, ya. Pelita Jaya Dewa tuh. Ya. Itu OKC Spurs tuh. Wah, Western itu Conference Final tuh, itu, ya. Selasa berarti malam. Enggak, jadi kalau mau mungkin gue kalau bisa colongan ke sini abis gue siaran. Hari apa itu? Sabtu. Oh, hari Sabtu. Kan lu nobar. Iya, gue nobar. Kalau bisa tepat waktu dan gue di rumah gue masih longgar gitu kayak keluarga baru datang kayak lunchtime, kita colongan aja dulu take. Oh iya boleh aja, gue kan ini langsung deket. Iya makanya. Top Golf kesini deket kan. Jadi kabarin aja Paul kalau memang habis kayak minggu lalu kalau habisnya. Tapi kalau misalkan pizzanya aja sih. Hati gue bungkusin ya. Travel pizza. Ya travel pizza sama ini roti keju lu nggak mau, kan lu nggak nyobain. Itu favorit gue. Jadi nanti guys kemungkinan besar Sabtu selesai nobar, gue sama Paul langsung take kalau dapat waktunya ntar dikabarin. Tapi kalau nggak berarti Selasa malam aja ya, karena tayang Rabu. Kelamaan. Iya, tapi mau nggak mau karena kalau kita Selasa. Kita coba Sabtu. Iya, kalau Senin kan tayangnya Selasanya game 3 kan. Gue pengennya kita setiap ada game kita take karena udah mau akhir musim. Jadi gitu. Gitu aja deh kalau bisa. Ya, abis itu kan libur kita karena lu ke Kanada dulu, Paul. Kecuali nanti ada draft pick yang krusial, yang blockbuster gitu. Jadi nanti kita usahakan Sabtu teman-teman, tapi kalau nggak bisa mungkin baru bisa take Selasa kali, Paul ya. Karena biar nanti tayangnya Rabu, habisnya kan game 4. Iya. Jadi biar bisa bahas game 3 dan game kedua kalau kita kelewat gitu. Jadi buat teman-teman nanti prediksi lo apakah Spurs akan mainkan lagu TikTok itu lagi? Oh yang gitu yang perkenalkan itu ya. Gue sampai kasih lihat anak gue ngakak anak gue karena anak gue kan SD 5. Nggak, kalau prediksi gue nanti Spurs akan apa yang pakai suling gitu ya? Iya. Namanya suling kan. Ada banyak fans Knicks kayak ngambuk-ngambuk gitu kayak trolling tapi kita menang kan.
Gak apa-apa. Apa-apa. Gue mending trolling kayak gitu yang lucu. Mike Brown aja pengen ketawa. Lu keliat muka dia pas disorot Mike Brown, dia pengen ketawa juga kayak boleh lah lucu-lucu. Mending kayak gitu dibandingkan, dan sorry gue bukan specifically picking on OKC ya. Tapi katanya sebelum Game 7 fansnya OKC di luar hotelnya San Antonio masang musik kenceng banget kan. Si Devin Vassell bilang gue gak bisa tidur. Itu kurang sih menurut gue. Kalau mau trolling kayak pakai musik itu di sana nggak apa-apa sih, karena masih harmless. Itu bukan lagi gameplay, nggak ganggu apa-apa, lucu aja sih. Terus pas pemanggilan juga bener tuh, jadi kan mereka punya grafis. Pas pemanggilan pertama kalau nggak salah Josh Hart ya, tapi yang dimunculin Jalen Brunson. Terus buru-buru ditarik, terus kembali lagi ke Josh Hart, terus pas Brunson baru dimunculin. Tapi itu lagunya kayak gitu lagi, lucu banget. Lucu banget. Nama lagu itu apa sih? Gue coba. Gue lupa juga tuh apa. Gue suka pengen nyari deh. Ada di TikTok sering viral. Nggak, tapi feeling gue di game kedua nanti dia akan muter lagu MBG Mas Bahlil Ganteng.